Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Arbi Kurniawan, BP 191151-3011 dari jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi UNAN. Jadi saya akan memberikan hasil dari ujian tengah semester Organisasi Arsitektur Komputer 2 saya yang diampu oleh Dr. Eng Rian Ferdian, MT. Yang pertama adalah komputer peragam. Jadi saat kita melakukan compiling dari source code itu tidak hanya langsung satu hal saja yaitu compile, tapi ada proses-prosesnya sebelum eh, source code itu bisa dieksekusi oleh mesin dan dimasukkan ke memori. Jadi yang pertama itu adalah source code itu masuk ke preprocessor di mana preprocessor ini berfungsi untuk menghasilkan input dari compiler. Lalu dari preprocessor ini eh, akan diubah menjadi source code itu diubah menjadi bahasa .i. Nah, setelah itu masuk kepada compiler. Pada compiler itu bahasa i tadi akan diubah menjadi bahasa assembly.s. Jadi dia akan membaca seluruh source code tadi dan diubahnya menjadi bahasa assembly.s. Lalu ada target assembly code yaitu pada sudah di assembler eh, dia akan diubah menjadi bahasa mesin. Bahasa assembly tadi akan diubah menjadi bahasa mesin agar bisa dimengerti oleh mesin. Lalu ada di sini linker. Linker itu sendiri berfungsi untuk menyambungkan program dengan fungsi lainnya jika ada fungsi-fungsi lain agar bisa membuat file itu dapat dieksekusi. Lalu terakhir itu loader, di mana loader ini untuk memasukkan hasil dari code tadi ke dalam memori dan dijalankan. Selanjutnya itu adalah instruction cycle state diagram. Jadi setelah uh, apa saja yang terjadi setelah kode itu tadi dimasukkan. Jadi instructionnya. Jadi yang pertama itu instruction fetch. Fetch itu akan menerima kode dan menentukan alamat instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya. Lalu selanjutnya itu instruction operation coding, di mana ini akan menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi apa yang akan digunakan. Jadi operan-operan apa saja yang akan digunakan gitu. Selanjutnya itu ada operan address calculation. Jadi setelah sudah dilakukan operan decoding tadi, maka tentu saja akan ditentukan address dari hasil kalkulasi tadi, di mana akan disimpan eh, apa yang akan digunakan untuk operan apa saja yang akan digunakan untuk melakukan instruction tadi. Jadi selanjutnya adalah operan fetch. Ya tentu saja itu mengambil mengambil operan yang sudah ditentukan oleh memori tadi. Atau jadi di mana akan diberikan operan apa saja yang akan digunakan. Selanjutnya adalah ke data operation. Di sini akan dilakukan operasi data. Lalu selanjutnya adalah operan address calculation, di mana di sini akan ditentukan alamat dari address hasil operan tadi, di mana akan diletakkan hasil dari operan itu akan ditentukan addressnya. Lalu yang terakhir adalah operan store, yaitu di mana operan store ini akan meride hasilnya ke dalam memori.
Lalu selanjutnya itu adalah ada instruction set dalam MIPS. Instruction set dalam MIPS itu sendiri adalah instruksi yang disimpan dalam memori pada alamat awal dan data disimpan pada memori alamat terakhir. Jadi pada MIPS itu ada 3 jenis instruction set. Yang pertama adalah itu instruction error type, lalu ada immediate type, dan terakhir ada jump type. Jump type. Jadi pada instruction register type itu di sini ada 32 bit. Jadi opcode yang pertama itu adalah 6 bit, di mana itu operannya itu kodenya 000000. Lalu ada 5 bit selanjutnya register source, di mana dia akan meread register 1 yang akan digunakan. Read register 1 ini akan digunakan untuk menaruh operan pertamanya. Lalu ada register target selanjutnya 5 bit selanjutnya. Register ini akan menaruh operan keduanya nanti. Lalu ada register destination, atau bisa dibilang ini untuk melakukan write register yang digunakan untuk menaruh hasil dari ALU yang sudah nanti dilaksanakan, hasil dari kodenya. Yang terakhir itu 5 bit function ini dia SHAM ini dia tidak digunakan pada instruksi type ini. Lalu terakhir itu adalah function. Function ini adalah jenis fungsi operan yang akan digunakan pada register type ini. Misalnya itu seperti ada AND, OR, atau subtract. Lalu pada contohnya itu, misalnya jika melakukan add T3, T1, T2, maka itu jika dilihat pada gambar ini, pada error format itu register destination-nya itu high, register write-nya high, dan ALU op satunya high. Jadi pertama kali itu dia memasukkan pada instruction control unit apa saja yang akan digunakan. Yaitu yang pertama adalah register destination, ada ALU op, dan register write. Jadi di sini pada register type ini komponen yang digunakan itu ada 4. Yang pertama adalah register sendiri, lalu ada ALU, ada max, dan ALU control. Jadi 4 komponen inilah yang digunakan dalam instruksi tipe R. Jadi pada contoh add ini, yang pertama itu dia akan mengambil instruksi dari memori pada PC. Lalu akan dibacanya isi 2 register, yaitu tadi T1 dan T2. Jadi register 1, read register 1, dan read register 2. Lalu ALU akan mengoperasikan data yang dibaca dari register tadi dan menghasilkan fungsi dari ALU. Lalu hasil dari ALU itu akan dituliskan pada register. Dan tujuan dari registernya adalah T3 tadi. Dan terakhir akan diupdate pada program counter. Selanjutnya adalah instruksi dari I-type, immediate type. Jadi pada immediate type ini ada 2 contoh, ada dua bentuk, ada load dan store, di mana pada opcode 6 bit yang load itu 100011 dan pada store itu 101011. Jadi pada register storage-nya itu, di mana pada register load itu
register 1 tetap saja akan meload memberitahukan register 1 dan nomor register yang menyimpan alamat dasar data yang akan di load nantinya dibaca. Lalu ada pada store itu di mana akan menentukan nomor register yang akan menyimpan alamat dasar dari memori di mana data akan disimpan. Selanjutnya adalah register target pada immediate type ini. Pada register target load itu nomor register yang akan digunakan itu akan menampung data yang akan dibaca. Lalu pada store itu dia akan create register di mana nomor register yang menampung data yang akan ditulis pada memori. Lalu terakhir adalah address di mana address ini ada berukuran 16 bit dan berisi nilai alamat dari memori. Contoh dari operasi immediate type ini sendiri adalah misalnya itu load word T1 offset T2. Maka itu yang pertama itu adalah akan diambil instruksi dari memori uh, pada alamat yang terdapat dalam PC. Lalu akan dibaca itu nilai register T2 dari register file dan nilai register T2 itu akan menjadi alamat dasar yang dari data yang akan dibaca. Lalu nilai offset itu diubah menjadi 32 bit oleh sign extend. Selanjutnya itu ALU akan menghitung alamat data yang akan dibaca dengan cara menjumlahkan nilai yang dibaca oleh dari register file tadi. Dan hasil penjumlahan akan digunakan sebagai alamat untuk membaca data dari memori data. Setelah data dari memori itu di write pada register file, register tujuan akan ditunjukkan oleh bit 20 hingga 16. Atau tadi T1 di mana read register. Setelah itu akan diupdate pada program counter. Jadi pada instruction load word ini ada 4 yang digunakan yaitu ALU source, memory to register, register write, memory to read. Selanjutnya adalah yang tipe store word. Di mana pada tipe store word ini yang digunakan itu ada ALU source, memorite, sama memorite saja. Lalu yang pertama itu setelah contohnya itu store word T1 offset T2. Jadi dia akan mengambil yang pertama dia akan mengambil instruksi dari memori pada alamat yang terdapat pada PC. Lalu dia akan memerit nilai register pada T2 dari register file. Lalu nilai dari register T2 merupakan akan menjadi alamat dasar. Hampir sama dengan load word tadi. Lalu ALU akan menjumlahkan nilai yang dibaca dari register file dan hasil akhir dari penjumlahan itu akan digunakan sebagai alamat memori yang akan digunakan untuk menaruh datanya. Lalu data dari register akan dituliskan ke dalam memori dan diupdate pada program counter. Lalu yang terakhir adalah instruction jump type. Pada instruction jump type ini dia hanya ada dua yaitu opcode dan address. Opcode-nya itu 6 bit 000010 dan address itu adalah alamat untuk melakukan jam yang berukuran 26 bit. Jadi pada instruction jump type ini hanya menggunakan dua saja, alamat untuk jam dan opcode-nya. Jadi contohnya itu adalah jika pada operasi jump type ini itu maka dia akan pertama itu melakukan misalnya jika contoh itu jam
jam jam 25.00, maka itu pertama dia akan digeser ke kiri sebanyak 2 kali, 2 bit. Jalan dikalikan dengan 4 pada deretan bit alamat yang dituju. Jadi akan menjadi 28 bit. Lalu selanjutnya adalah mengambil 4 bit dari kiri hasil penjumlahan program counter dengan 4. Lalu gabungkan bit-bit pada nomor itu dengan nomor 2 di atas. Lalu selanjutnya update nilai program PC. Selanjutnya itu adalah addressing. Addressing sendiri pada MIPS itu terdapat 5, yaitu immediate addressing, register addressing, base addressing, PC relative addressing, dan pseudo direct addressing. Yang pertama itu adalah immediate addressing, di mana pada immediate addressing itu konstanta berperan dari salah satu register 0 hingga 31 sebagai operan yang digunakan. Contohnya itu adalah add immediate T1, T2, 100. Pada immediate addressing ini itu teknik ini itu akan konstantanya berperan sebagai operan yang akan digunakan. Lalu biasanya pengaplikasiannya itu untuk menginisialisasi register ke nilai konten, dan keuntungan dari immediate addressing ini tidak adanya referensi memori, sedangkan kerugiannya itu ukuran memorinya itu terbatas berdasarkan field address-nya. Selanjutnya adalah register addressing. Register addressing itu adalah di mana digunakan saat register merupakan operan dan memiliki alamat yang mengacu pada register. Jadi pada register addressing ini digunakan ketika register merupakan operan, lalu register addressing ini memiliki field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Keuntungan dari register addressing ini, dia bisa menggunakan field address yang kecil, dan kerugiannya itu ruang alamatnya yang sangat terbatas. Contohnya itu adalah add T1, T2, dan T2, T3. Jadi pengaplikasiannya itu menyimpan alamat dari dua register kepada RD, register awal, register yang ditentukan. Lalu ada base addressing. Base addressing ini adalah di mana lokasi alamat memori dan field alamat berisi perpindahan dari alamat tersebut. Jadi field alamat yang mengacu pada register. Jadi pada teknik base addressing ini, register yang direferensikan berisi sebuah alamat memori dan field alamat berisi perpindahan dari alamat tersebut. Untuk ke pengaplikasiannya sendiri itu base addressing itu biasanya digunakan untuk menulis kode yang dapat direlokasikan. Dan contohnya itu ini adalah load word T1, 10, T2. Selanjutnya adalah PC relative addressing. PC relative addressing ini register yang direferensikan secara implisit adalah program counter dan digunakan biasanya itu pada tipe branch. Contohnya tentu saja itu branch equal T1, T2, A. Jadi pengaplikasian dari PC relative addressing ini adalah kebanyakan untuk tipe branch, karena dia langsung memperbarui nilai PC, program counter. Selanjutnya adalah pseudo direct addressing. Pseudo direct addressing ini
adalah di mana alamat memori tertanam dalam instruksi. Biasanya itu dia digunakan pada instruksi jump type. Jadi periodic addressing ini khusus digunakan untuk jump type instruction. Contohnya itu adalah misal jika ada fungsi sebelumnya maka kita bisa melakukan jump A, fungsi A tersebut. Selanjutnya itu adalah control unit. Jadi fungsi pada MIPS itu diperlukan control unit untuk mengatur kerja-kerja dari eh, pada komponen-komponen lainnya pada MIPS. Jadi control unit ini berfungsi sebagai kontrol dari prosesor dengan inputan 6 bit opcode. Di mana dengan inputan 6 bit opcode itu, kontrol unit akan mengeluarkan output sesuai dengan input yang diberikan. Jadi pada MIPS itu ada terdapat 9 output. Output yang pertama adalah register destination. Lalu yang kedua ada jump. Yang ketiga ada branch. Yang keempat ada memory read. Yang kelima ada memory to register. Yang keenam ALU op. Lalu ada memory write, ALU source. Dan yang terakhir adalah register write. Jadi untuk perancangan dari control unit ini sendiri itu pada MIPS itu jika kita lihat pada control unit, kita bisa melihat itu pada MIPS dengan inputan 6 bit itu maka akan menentukan output dari kontrol yang output yang akan dikeluarkan pada control unit ini. Jadi pada MIPS itu ada terdapat 4 buah format. Yang pertama itu format register, lalu ada format load word, ada format store word, dan yang terakhir ada branch equal. Jadi pada format pertama itu adalah register format. Pada kontrol register format ini, kita bisa melihat pada gerbang N1 ini itu semua inputannya diinverskan. Karena pada opcode yang diberikan pada register format itu adalah 00000. Jadi pada inputannya di mana dia diinverskan semuanya, dia akan mengaktifkan gerbang N1. Di mana gerbang N1 ini akan mengaktifkan output 3 buah output, yaitu output register destination, output dari register write register, lalu yang terakhir adalah output of ALU1. Jadi fungsi dari register destination itu sendiri adalah untuk menentukan nomor register yang akan ditulis pada MIPS ini. Lalu write register ini untuk melakukan penulisan pada register. Dan yang terakhir itu of ALU1 di mana itu untuk menentukan operasi ALU apa saja yang akan digunakan. Lalu ada pada kontrol load word. Jadi pada perancangan kontrol load word ini, gerbang N2 itu pada bit 5, bit 1 dan bit 0 itu haruslah 1. Maka bit 4, 3 dan 2 itu diinverskan. Sehingga dia pada opcode load word instruction itu bisa dilihat itu 1000 dan pada gerbang N2 itu akan mengaktifkan 4 buah output, yaitu dia akan mengaktifkan output ALU source, output memory to register, output write register, dan yang terakhir itu output read memory. Fungsi dari ALU source sendiri itu adalah untuk menentukan input operan ALU. Lalu fungsi dari memory itu register itu untuk penulisan pada register. Fungsi dari write register itu memory to register itu untuk menentukan hasil output dari memory ke register, dan yang terakhir itu
write memory untuk membaca data yang sudah ada di memori. Selanjutnya adalah kontrol dari store word format. Jadi pada gerbang N3 ini adalah store word format di mana pada bit 5, 3, 1, dan bit 0-nya itu haruslah 1 aktif. Maka bit 4 dan bit 2-nya itu diinverskan. Sehingga opcode-nya adalah 101011. Pada format store word ini, dia akan mengaktifkan ALU sort dan write memory. ALU source itu untuk menentukan input operan ALU dan write memory ini untuk menuliskan pada memori, melakukan penulisan pada memori. Selanjutnya itu ada format branch equal instruction. Pada branch equal instruction ini yang perlu aktif atau bernilai 1 itu hanyalah bit 2. Maka input opcode pada branch instruction itu adalah 0000100. Pada inputan ini dia akan mengaktifkan hanya 2 output saja, yaitu branch dan op ALU 0. Di mana branch ini berfungsi untuk dia akan memilih input dari MUX yang kedua. Lalu op ALU 0 ini akan meneruskan output dari penjumlahan PC tambah 4. Jadi untuk perancangan perancangan kontrol unit pada MIPS itu sebenarnya hanya ada 4 instruction. Ada 4 format, yaitu ada hanya format register, load word, store word, dan branch equal. Sebenarnya masih ada juga jam, tetapi jika ingin menambahkan jam, maka kita harus menambahkan lagi gerbang di sebelah branch equal ini, gerbang N, di mana itu yang akan mengeluarkan output jam. Untuk output jam itu dia akan memilih input dari MUX yang pertama dan akan meneruskan output itu dari penjumlahan PC plus 4 juga. Dia hampir sama dengan branch equal jam ini. Tapi pada jam itu tidak terbatas. Jadi jika kita lihat pada opcode tabelnya, itu sebenarnya masih banyak lagi instruction yang ada opcode itu. Ada sebanyak 20 lebih. Sedangkan pada MIPS yang kita lihat pada MIPS ini itu hanya terdapat 5 instruksi saja, yaitu register format, load word, dan store format, branch equal, dan jam. Ini adalah contoh dari kontrol saat melakukan jam. Selanjutnya itu adalah ALU. ALU pada MIPS itu adalah kepanjangan dari Arithmetic and Logic Unit. Jadi ALU ini berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Jadi tugas utama dari ALU untuk melakukan semua perhitungan aritmatika yang yang akan dimasukkan. Jadi untuk perancangan dari ALU itu, sebelum kita merancang ALU secara digital, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu gerbang-gerbang dasar dari ALU yang digunakan. Jadi gerbang pertama yang digunakan itu adalah gerbang N dan OR 1 bit. Di mana pada gerbang N dan OR 1 bit ini masukannya adalah input A, B pada gerbang N dan gerbang OR yang memiliki 1 bit operation. Jadi pada gerbang ini dia akan selalu aktif gerbangnya. Tetapi jadi kita hanya
akan menentukan output dari gerbang ini. Output apakah kita ingin mengambil output dari N ataupun kita ambil output dari OR. Lalu selanjutnya itu adalah gerbang add 1 bit. Di mana gerbang add 1 bit ini inputnya itu ada 3, input A, input B, dan input carry in. Lalu ada output carry out dan sum. Ini adalah tabel truth table dari add 1 bit ini. Dan ini adalah bentuk dari rangkaian digital add 1 bit ini. Di mana itu dia menggunakan full adder ini ada menggunakan 2 XOR dan 2 AND lalu 1 OR. Selanjutnya itu adalah gabungan dari 3 rangkaian tadi yaitu AND, OR, dan add 1. Maka jika digabungkan menjadi satu rangkaian dengan operasinya ditambah menjadi 2 bit, maka rangkaian ini menjadi menjadi 3 pilihan karena operasinya menjadi 3. Jadi pada pilihan multiplexernya itu menjadi ada 3 pilihan. Pada rangkaian ini sama seperti sebelumnya, rangkaiannya itu dia tiga-tiganya bekerja saat kita memasukkan input, tetapi ya kita hanya tinggal menentukan output apa yang akan dipakai pada ALU. Setelah kita menggabungkan menjadi satu satu gerbang seperti ini, maka ini hanyalah bentuk dalam 1 bitnya saja. Selanjutnya itu adalah bagaimana jika kita ingin membuatnya menjadi 32 bit. Maka tentu saja kita akan menggabungkannya hingga menjadi 31 buah. Jadi ini adalah bentuk dari gabungan gerbang AND, OR, dan ADD jika kita gabungkan menjadi 32 bit. Lalu ada yang selanjutnya itu adalah subtraction. Jadi untuk melakukan subtraction atau pengurangan, pada ALU ini kita masih bisa menggunakan gerbang yang sama. Yaitu gerbang add N, OR, dan add 1 bit. Tetapi pada subtraction ini, kita hanya menambahkan satu gerbang NOT pada input B-nya. Atau kita menginverskan input B-nya. Dan kita memberikan nilai pada carry N-nya 1. Maka kita akan mendapatkan gerbang subtraction. Di mana jika dilihat ini pada rumusnya A tambah B inverse tambah 1 sama dengan A ditambah dalam kurung B inverse tambah 1 sama dengan A ditambah dalam kurung minus B sama dengan A kurang B. Maka kita dari gerbang ini bisa mendapatkan gerbang yang sama, tinggal kita recycle lagi dan menambahkan inverse pada B-nya, kita mendapatkan itu subtraction. Selanjutnya itu ada gerbang untuk melakukan NAND dan NOR. Pada NAND dan NOR ini kita juga masih bisa bisa menggunakan gerbang sebelumnya juga, merecycle kembali. Jadi pada gerbang NAND pada ALU NAND dan NOR ini itu kita tinggal menambahkan gerbang NOT lagi pada A dan B-nya diinversekan. Jadi akan didapatkan itu di mana NOR itu A ditambah B sama dengan A inverse kali B, dan pada NAND itu A kali B sama dengan A inverse ditambah B inverse. Lalu selanjutnya itu ada set less dan. Jadi pada set less dan ini
ada konsep dari set less than ini adalah jika input A kecil daripada B, maka nilainya 1. Maka pada set less than ini, outputnya itu kita harus 1. Jika nilai pertama itu kurang dari nilai kedua, daripada hasilnya akan negatif. Dan jika lebih besar daripada nilai kedua, hasilnya tidak akan nol dan tidak negatif. Tapi pada set less than ini, itu bisa dilihat itu operationnya kita tambah juga menjadi 4 dan menambahkan lagi ya operation less-nya di bawah. Pada set less than ini, itu bisa terjadi yang namanya kelebihan data atau overflow. Jadi cara untuk mengetahui overflow ini di mana jika pada saat kedua input carry in tidak sama dengan input carry out, maka overflow akan terjadi. Bisa dilihat pada tabel ini di mana pada saat carry in dan carry out-nya itu berbeda, maka itu akan terjadi overflow. Jadi saat opcode-nya positif dengan keluaran negatif, maka akan terjadi overflow. Baiklah, itu selanjutnya adalah branch equal. Jadi selanjutnya itu branch equal ini konsepnya tetap sama gerbangnya, tapi pada branch equal ini pada hasil akhirnya itu di mana kita konsepnya itu semua bit pada A dan B itu dari ALU 0 hingga ALU 31 haruslah bernilai 0. Jadi setelah jika nilainya 0, maka nanti pada hasil akhirnya itu di, di diberikan gerbang OR dan dinotkan. Jadi ditambahkan gerbang OR dan diinverskan lagi selanjutnya. Lalu setelah kita mengetahui ALU tadi, sebenarnya masih ada gerbang-gerbang untuk pada ALU itu seperti perkalian dan pembagian. Tetapi ini hanya yang sederhana saja, tidak yang kompleks. Tentu saja jika ingin melakukan perkalian dan pembagian itu, kita harus membuat lagi gerbang sendiri. Tidak bisa menggunakan gerbang yang sama ini, yang di recycle lagi. Lalu selanjutnya adalah ALU control. Jadi pada MIPS itu menggunakan ALU control. Jadi bagaimana cara untuk merancang ALU control itu? Di sini adalah ada truth table untuk perancangan ALU control digital, di mana ALU control ini itu pada 4 bit ini 0000 itu fungsinya N, lalu 0001 fungsinya OR, 0010 add, 0110 subtract, 0111 set on less than, lalu 1100 itu untuk NOR. Jadi ada 2 bit yang paling di kanan itu adalah operationnya. Lalu bit yang pertama itu adalah inputan A dan bit yang keduanya itu adalah inputan B. Jadi dengan truth table yang ada di sini, kita itu bisa merancang ALU control digital lah dengan meng-end-kan op satunya itu dengan menggunakan cara Karnaugh map. Jadi pada function di sini dia hanya ada function field dari V0 sampai V3. V4 dan V5 ini tidaklah dipakai atau bersifat X karena
kontrol ALU yang digunakan itu tidaklah kompleks. Setelah kita melakukan Carnot map, maka kita bisa mendapatkan itu di sini jika 0000, jadi itu hasilnya 0. Lalu ada 0001x, 0011x, lalu 0010, 0. Seterusnya kita lakukan Carnot map. Maka kita bisa mendapatkan hasil dari op1 yang pertama. Yaitu op1 yang pertama itu adalah ALU op1 di N-kan dengan F3 di OR F0. Setelah kita mendapatkan Carnot map yang dari op1, ini di sini adalah Carnot map dari op2. Di mana op2 itu adalah ALU op1 ditambah di op2 sama dengan inverse ALU op1 or F2. Jadi di sini sangatlah mudah karena banyak nilainya itu yang X, bersifat X, atau dihiraukan. Selanjutnya itu hasil dari op3. Jadi pada gambar ini dilihat itu hasil op3-nya itu didapatkan ALU op2 or ALU op1 and F1. Sesuai dengan truth table ini kita bisa mendapatkan nilai dari op1, op2 dan op3-nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari op1, op2 dan op3 ini, maka itu pada MIPS itu di sini perancangan ALU kontrolnya. Jadi pada MIPS itu bisa kita lihat ini terbukti nilai dari op1, op2, op3-nya. Di mana itu op1-nya pada MIPS ini itu terbalik, maka op1 ini di output pada MIPS itu pada op3. Jadi pada op1 itu sama dengan op ALU 1 lalu di N-kan dengan bit 3 dan bit 0. Lalu mengeluarkan op3. Jadi pada MIPS itu terbalik dia. Lalu pada op2 itu bisa dilihat ini inverse dari op1. Jadi op ALU 1, inverse dari op ALU 1 itu di-OR-kan dengan bit 2. Akan menghasilkan hasil op2. Dan lalu ada op1 di mana op3 itu di mana hasil dari inputan dari op ALU 2 di-OR-kan dengan inputan op ALU 1 yang di N-kan dengan bit 1 dan menghasilkan output op3. Selanjutnya yaitu adalah pipeline. Jadi pipeline ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk melaksanakan beberapa komputasi yang berbeda dalam satu waktu yang sama atau single clock. Jadi pada saat itu setiap komputasi ini akan berada pada tahapan eksekusi yang berbeda. Tentu saja teknik pipeline ini sangatlah bagus dalam mengurangi waktu eksekusi dari sebuah instruksi. Tapi dia membutuhkan jumlah instruksi yang lebih banyak. Jadi pada pipeline ini dalam single clock cycle itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada instruction fetch, lalu ada instruction decode and register file read, lalu ada execution or address calculation, data memory access, yang terakhir itu adalah write back.
Selanjutnya adalah instruksi yang ada pada pipeline. Jika diasumsikan bahwa tahapan pengambilan dan eksekusi memerlukan jumlah waktu yang sama, jadi dalam komputer itu memiliki dua unit perangkat keras. Yang pertama itu fetch untuk mengambil, dan yang selanjutnya itu adalah tentu saja untuk mengeksekusinya. Jadi pada instruksi pipeline itu ada dua, fetch dan execute. Contoh instruksinya mungkin seperti add ax, lalu ada add x. Lalu ada juga itu kelebihan dan kekurangan dari pipeline. Kelebihan dari pipeline ini itu siklus prosesor berkurang. Jadi maksudnya waktu siklus dari prosesor itu berkurang sehingga meningkatkan tingkat instruksi dalam kebanyakan kasus. Lalu ada dalam pemrosesannya jauh lebih cepat, di mana pemrosesan itu dapat dilakukan lebih cepat karena dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu, single clock. Lalu terakhir itu conditional circuit dapat dimuat lebih banyak, seperti ada penambah atau perkalian itu dapat dibuat lebih cepat dan dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. Kekurangan dari pipeline itu sendiri itu desainnya itu yang sangat rumit dan cost yang lebih mahal. Lalu latensi instruksinya itu uh, lebih meningkat dan kemungkinan terjadinya data hazards untuk branching pada pipeline. Selanjutnya itu ada speed up factor pada pipeline ini. Jadi rumus pertama yang digunakan untuk speed up itu adalah di mana itu menghitung max dari pipeline ini. Jadi yang digunakan adalah delay yang paling tinggi ditambah dengan D, di mana D itu adalah delay yang ada pada register. Maka akan didapatkanlah delay per stage-nya. Lalu rumus yang kedua itu ada waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi sebuah instruksi kepada N. Jadi pada N TKN ini adalah di mana K ditambah N, instruksi ke N, dikurang 1 dikali T. Lalu selanjutnya adalah speed factor, speed factor. Jadi speed factor ini dia menggunakan beberapa pendekatan. Pada ini dia di mana delay-nya dihilangkan pada single cycle dan dianggap sama. Dan didapatkan rumus itu NK per K tambah N kurang 1. Hazard. Jadi pada pada pipeline ini ada yang namanya hazard, di mana hazard ini adalah pengertiannya itu mengurangi performa dari CPU, di mana percepatan ideal itu jadi tidak bisa dicapai. Pada hazard itu ada 3 tipe, ada structural hazard, ada data hazard, dan control hazard. Yang pertama itu adalah structural hazard, di mana structural hazard ini munculnya dari konflik resource system itu ketika hardware tidak dapat mensupport semua kemungkinan kombinasi pada pelaksanaan instruction. Jadi untuk solusinya itu, maka kita perlu menghentikan pipeline untuk satu clock cycle saat terjadinya konflik itu. Lalu yang kedua adalah data hazard. Data hazard ini muncul saat instruksi bergantung pada hasil instruction sebelumnya. Jadi solusi untuk ini itu adalah data atau register forwarding atau bisa dibilang bypassing. Selanjutnya itu adalah control hazard, di mana control hazard ini terjadi karena branch dan instruksi lainnya yang memengaruhi program counter. Jadi
branch ataupun instruksi itu mempengaruhi nilai dari program counter dan bisa mengubahnya. Solusi dari control hazard ini adalah dengan melakukan branch handling. Jadi biasanya itu menghentikan pipeline sampai arah branch yang diketahui, seperti di layer branch, predict branch taken, ataupun predicts branch not taken. Baiklah, mungkin sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.